Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Pranata, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Teknologi Digital Angkatan 2023. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Ismaya Dewi Priani, SH.MH. Nah, materi yang saya akan bahas adalah wawasan nasional, ketahanan nasional, dan bela negara. Penasaran dengan materinya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Hai semuanya, kali ini saya Sandi Pranata akan menjelaskan mengenai wawasan nasional, ketahanan nasional, dan bela negara. Oke, tonton videonya sampai selesai ya. Yang pertama yaitu wawasan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan wawasan nasional? Wawasan nasional yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan sejarah, budaya, dan kehidupan sosial yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap tanah air, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan nasional juga berfungsi sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan dan tindakan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu apa sih yang akan terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nasional? Tanpa wawasan nasional, Indonesia berisiko mengalami berbagai masalah serius. Antara lainnya yaitu yang pertama, perpecahan wilayah. Perpecahan wilayah. Tanpa wawasan nasional, daerah-daerah di Indonesia bisa lebih mementingkan kepentingannya masing-masing yang bisa mengarah kepada disintegrasi. Yang kedua yaitu kehilangan identitas nasional. Bangsa Indonesia bisa kehilangan jati diri dan budaya serta nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar negara loh teman-teman. Selanjutnya yaitu ketidakstabilan politik dan sosial. Kurangnya kesadaran akan pentingnya persatuan bisa menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial dengan potensi konflik internal yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu ekonomi dan pertahanan lemah. Nah, tanpa persatuan dan kekuatan ekonomi, pertahanan nasional Indonesia juga bisa menjadi melemah teman-teman, membuat Indonesia rentan terhadap berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Oke, selanjutnya yaitu ketahanan nasional. Baik, di sini saya akan juga menjelaskan mengenai ketahanan nasional sebagai konsepsi dan sebagai suatu strategi ya teman-teman. Oke, ketahanan nasional sebagai konsepsi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah pandangan atau filosofi yang digunakan untuk memahami dan menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kesejahteraan bangsa dalam berbagai aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Konsepsi ini menekankan pentingnya keseimbangan dan kekuatan dalam setiap aspek tersebut untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional sebagai strategi ini adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk memperkuat dan mempertahankan negara dari segala ancaman, baik dari maupun luar negeri. Strategi ini melibatkan pembangunan yang berkelanjutan, penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Selanjutnya yaitu bela negara. Apa sih itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang didasari oleh kecintaan kepada tanah air dan kesediaan untuk berkorban demi mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara. Bela negara juga mencakup berbagai untuk partisipasi aktif dalam menjaga dan membela kepentingan nasional. Contoh bela negara dalam konteks mahasiswa yaitu yang pertama, aktif dalam kegiatan sosial.
Yang pertama, aktif dalam kegiatan sosial. Mahasiswa bisa ikut serta dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, menjadi relawan bencana, atau berpartisipasi dalam program-program komunitas yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Yang kedua yaitu meningkatkan prestasi akademik. Belajar dengan sungguh-sungguh dan berprestasi di bidang akademik juga agar dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dan yang terakhir yaitu mengikuti pelatihan bela negara. Mengikuti program pelatihan bela negara yang diselenggarakan oleh pemerintah atau institusi terkait untuk memahami dan mempraktikkan nilai-nilai bela negara. Dan selanjutnya, mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara? Yang pertama yaitu untuk menjaga sebuah kedaulatan dan keutuhan wilayah. Ketahanan nasional dan bela negara membantu memastikan bahwa Indonesia tetap utuh dan berdaulat, tidak terpecah belah oleh konflik internal atau ancaman eksternal. Korporal Budi siap. Budi, kamu lagi ngapain? Kok pakai seragam militer gitu? Budi siap bela negara, Bu. Budi siap lawan penjajah. Loh, Budi, semangat kamu bagus. Tapi di zaman sekarang itu, kalau mau bela negara bisa dengan banyak cara loh. Wah, masa sih, Bu? Gimana caranya? Nih, Ibu kasih tahu. Kamu bisa jadi seorang dokter, pilot, pemadam kebakaran, seniman, atau bahkan menjadi seorang YouTuber. Menjadi pahlawan di zaman sekarang tidak harus mengangkat senjata. Baik, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan yang tadi saya sampaikan menjadi bermanfaat dan kita juga semakin memahami pentingnya wawasan nasional dan ketahanan nasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.